Setelah sebelumnya sempat dicari warganet lantaran diduga menjadi penyebab terbakarnya kawasan Bromo saat melakukan foto priwet menggunakan flare, akhirnya pasangan calon pengantin asal Surabaya itu meminta maaf ke warga Tengger dan semua instansi terkait. Di hadapan para warga, pria bernama Hendra Purnama itu menyesali atas apa yang telah ia perbuat. Beserta teman-teman, tentunya tidak kami inginkan atau tidak ada niatan dari kami sedikitpun. Kami beserta teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres, ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh jajaran menteri dan kabinet, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah daerah, khususnya Probolinggo dan Pasuruan, serta segenap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Nih. Nah, ini. Wah, nggak mau tanggung jawab nih orangnya nih. Tidak belum rana panangar ya. Kolot membara. Gegara priwetmu iki. Dadine koyo ngene iki. Bengi-bengi nang Bromo ya. Anjene area. Tak ada unsur kesengajaan dalam menggunakan flare itu sehingga menghanguskan savana Watangan atau Bukit Teletabis yang tadinya dipenuhi rumput dan vegetasi kini hangus terbakar. Ia berdalih jika itu semua murni kecelakaan. Tentunya kejadian ini tidak sengaja dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya, kami cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Semoga ini menjadi pelajaran dari kami dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengulangi dan akan lebih berhati-hati. Permohonan maaf itu diterima oleh sesepuh dan tokoh adat Tengger. Namun hal itu tak lantas menghilangkan rasa kecewa warga setempat dengan kejadian tersebut. Apalagi para sesepuh mengungkap, selain menjadi tempat wisata, Gunung Bromo merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat Tengger hingga semua orang yang berkunjung ke sana wajib berlaku sopan. Pasca insiden kebakaran, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pun menyatakan kawasan wisata Gunung Bromo ditutup total mulai 6 September 2023 hingga waktu yang belum ditentukan. Tentu saja ini membuat warga sekitar tak bisa lagi memperoleh penghasilan dari para wisatawan. Sangat menghargai, sangat menghormati itikat baik dari panjenengan juga yang dinyatakan pada saat ini sebagai tersangka, namun tetap kami menyayangkan, namun kami juga tidak terlalu menyalahkan siapa itu pelakunya. Yang penting itu, kami sangat menyayangkan itu karena apa? Karena memang di kawasan Bromo adalah tanah leluhur kami yang sangat kami sisihkan, bahwa di sana bukan hanya objek wisata, namun secara spiritualnya itu juga satu istana yang sangat kami junjung tinggi,
sangat kami hargai nilai-nilai kesakralannya di sana. Sudah Arjuno, sudah Welirang, sudah Ijen, alhamdulillah sudah semua kawan-kawan. Tapi saya minta intinya dulu kita semua tetap harus waspada karena itu ada letupan sedikit ketika di Ijen kemarin. Itu sudah angin bisa kemana-mana gitu. Api pada saat ini masih dalam taraf sudah padam. Tapi hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pemangku wisata yang ada di Bromo. Ini tadi juga dari Jiwa Jawa cerita ke saya bahwa hanya ada schedule ulang untuk kedatangan tamu ke Bromo, mengakibatkan ekonomi kita terganggu lah. Apalagi udah tertangkap gitu kan, jadi kan yang rugi siapa? Diri kita sendiri kan. Nah, buat kalian semua kalau misalkan mau nikah harus pikir-pikir 2 kali ya, untuk acara di mana, untuk photoshoot di mana, foto preweddingnya di mana, cari yang aman lah. Sebelum melakukan permintaan maaf, Hendra sempat menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib. Pemeriksaan itu terkait musabab terjadinya kebakaran Bukit Teletabis Bromo. Usai melakukan permintaan maaf, sepertinya masih ada babak baru yang dibuat oleh kuasa hukum Hendra. Sang pengacara justru mengungkap jika kejadian itu tak semuanya dibebankan kepada kliennya. Mustaji yang juga menjadi kuasa hukum dari manajer wedding organizer yang sudah menjadi tersangka kebakaran Bukit Teletabis Bromo berencana melaporkan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mustaji berdalih jika TNBTS dinyatakan lalai dalam pengamanan. Dari kejadian, 1 hari kejadian setelah kami menerima kuasa dari klien kami telusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS. Nah, di mana seharusnya di situ aturannya, ya di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau himbauan kepada pengunjung. Ya. Jadi pengunjung tidak hanya dibiarkan begitu saja setelah kita bayar, pengunjung bisa berkeliaran apa tadi yang seperti disampaikan kepala desa, itu berkeliaran sampai merusak tanaman-tanaman di situ. Nah, sehingga pengunjung ini juga tidak tahu di sini situasi seperti apa, saya harus bagaimana. Tapi kalau ada pengawalan, ya seperti KAET ya, itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa bahwa apa ini berisiko atau tidak. Harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau, ya kan? Petugas harus begitu, jangan orang ini melaksanakan kegiatan di Padang Sapana atau di Bukit Teletabis itu sedang melaksanakan kegiatan foto prewedding atau foto sebelum pernikahan. Saat itu ada sesi menggunakan flare asap. Ada 5 flare asap yang digunakan, yang 4 bisa dinyalakan, kemudian yang 1 ini gagal dinyalakan, terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Sapana atau Padang Sapana di Blok Semeru. Sehingga dalam sekejap api merambat sehingga terjadi kebakaran kurang lebih seluas 50 meter. Ada kegiatan prewed di Gunung Bromo. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh EO tersebut. Dan kami tahu-tahunya beliau ini padahal sekarang masih musim kemarau panjang, tahu-tahu masang flare, menyalakan flare, akhirnya berakibat kebakaran di Bukit Teletabis. Dan ini kami bersama Musbika, bersama TNBTS, bersama BPBD, juga masyarakat di Desa Ngandisari berduyun-duyun untuk memadamkan api tersebut karena akibat dari menyalakan flare itu. Konsep prewed seperti itu apa memang di konsep dari awal atau gimana itu, Pak? Pihak WO seperti mencari kesalahan lain lantaran tak terima jika semua masalah ini dibebankan kepada WO dan juga calon pengantin. Apalagi Mustaji berdalih jika petugas terkesan melakukan pembiaran dan hanya mengambil uang karcis tanpa mengontrol dan mengecek bawaan wisatawannya. Uang tiket kemudian dilepas begitu aja.
ya kan? Pengamanannya bagaimana? Artinya SOP pengaman. ini Iya, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada tugas TNPT. Di tempat terpisah, Ipai, pria yang mengaku pencipta lagu Cinderella, akhirnya memenuhi panggilan pihak penyidik usai melaporkan seterunya Ian Kasela ke Polda Metro Jaya. Ipai yang didampingi kuasa hukumnya selain dimintai keterangan, ia juga memberikan beberapa alat bukti baru. Salah satunya adalah kepingan kaset lagu Cinderella. Tambahan yang kami bawa, jadi itu yang dipastikan yang menjadi bahan kami tadi. Selain kaset apa aja? Selain kaset ada beberapa bukti lain yang kami sampaikan. Mungkin untuk sementara itu yang saya bisa katakan, tidak harus terlalu detail ke teman-teman, biar itu menjadi bagian dari penyidikan. Insya Allah mereka semua akan datang, saksi-saksi insya Allah semua akan datang. Itu hak dia, itu hak dia. Kalian pun mau melaporkan siapapun kan itu punya hak. Gitu, jadi gue nggak bisa bilang nggak boleh, nggak bisa. Gue siapa melarang orang? Ya itu haknya dia, boleh-boleh aja sih. Kita sebagai warga negara yang baik dan taat sama hukum harus dong. Kita harus siap. Harus siap. Gitu. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Itu pengen tahu banget. Sengkarut permasalahan hak cipta lagu Cinderella ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Semua itu tentu saja bakal dibuktikan di meja hijau. Apalagi baik Ipai maupun Ian sepertinya sulit untuk bisa duduk satu meja untuk menyelesaikan dengan kepala dingin. Namun sayang, semua upaya sudah dilakukan. Jalur hukum menjadi pilihan terakhir Ipai untuk merebut kembali haknya. Sebagai manusia, jika persoalan ini juga sudah selesai, baik untuk kita bersilaturahmi dan menjaga silaturahmi. Jadi tidak ada hal yang harus kita putuskan. Ini hanya sebatas penyelesaian kasus ini aja. Saya secara pribadi, jika mereka pun, kan saya udah bilang, yang memblok nomor itu kan bukan saya. Saya diblok nomornya. Gitu. Yang memblok Instagram, sosial media, itu kan mereka, bukan saya. Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan ke mereka, bukan ke saya. Sejak awal Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia aksi mencari jalan tengah untuk mempertemukan kami, tapi yang bersangkutan memilih jalur ini, secara saya pun akhirnya harus memilih jalur. Kawan-kawan semuanya, mohon maaf, 20 tahun saya bersabar. Saya memberikan kesempatan dan tidak ingin semua ini terungkap ke publik. Yang saya lakukan adalah somasi dan saya menunggu niat baik yang bersangkutan untuk jumpa dengan saya. Jika akhirnya ini tersampaikan ke publik, ini merupakan pilihan terakhir dari saya. Kalau ternyata harus seperti ini, harusnya saya dari dahulu melakukan, dan bukan suatu hal yang tidak mungkin sebenarnya. Karena saya ingin menjaga martabat dan nama baik semua orang. Maka saya memilih untuk bersabar. Dan mungkin ini adalah jalan terakhir, ini jalan terbaik yang harus kita lakukan dan kita pilih. Maka saya akan melakukan. Nggak ada. Gua nggak ketemu sama dia dan gua rasa nggak perlu ketemu. Nanti ketemunya ya udah kita lihat proses hukum aja. Tapi gini ya, tolong ini jangan diedit. Yang gue laporin ini bukan atas lagunya, tapi dia tidak mengakui ada kesepakatan. Bukan kesepakatan, dia tidak mengakui adanya SPPHC, surat pernyataan penyerahan hak cipta. Nah kalau dia tidak mengakui, gue harus membuktikan dong. Berarti yang tanda tangan sama gue siapa? Itulah yang kita uji. Itu yang patut kita uji lewat hukum. Meski sebelumnya Ipai menyarankan jika semua permasalahan ini disudahi dan lagu Cinderella itu dihanguskan dan tak lagi dinyanyikan saja, agar polemik ini tak berlanjut. Kemudian sekarang kita berkasus seperti ini. Betul. Di saat kita berkasus seperti ini, kemudian itu menjadi kemenangan saya, hak saya kembali kepada saya.
itu akan menjadi duka buat mereka. Daripada itu akan menjadi luka, lebih baik lagu itu kita tiadakan. Adil? Sip. Oke Bang, thank you Bang. Begitu abang-abang, mantap. Udah jelas kok menjelaskan itu, udah jelas banget kok, gitu loh. Jadi saya tidak perlu menjelaskan seperti apa-apa lagi, karena memang saat rilis lagu itu pun di dalam cover udah tertera kok nama, gitu loh. Jadi tidak pernah, mungkin kalau teman-teman bisa bantu juga bisa nanti share ke saya, pernah nggak saya mengklaim, pernah nggak ada statement saya mengklaim gitu loh. Saya sih berharap secara pribadi, saya sangat berharap mudah-mudahan yang bersangkutan ringan hati, rendah hati mau hadir gitu, biar sama-sama kita bisa terang endingnya gitu. Sementara kita di situ itu kan merupakan tuntutan dari somasi kami, gitu kan, teman-teman semuanya, bahwa nanti seperti apa tinggal kita tentukan aja gimana secara proses hukumnya berlaku. Mohon maaf teman-teman waktunya. Belum ada komunikasi dengan Ian Kasela. Namun sayangnya Raja hingga kini masih terus menyanyikan lagu yang kini tengah menjadi polemik. Personil band Raja khususnya Ian tak pernah mengklaim jika itu adalah lagunya. Bahkan di lagu tersebut, nama Ipai dan Ian masih tercatat dan tak pernah dihilangkan dari pencipta lagu. Ya kan selama ini saya tidak mendapatkan royalti selama mereka menggunakan lagu tersebut. In case mereka menggunakan lagu itu tanpa ada legalitas, tanpa ada kepastian dan kontrak kerjasama dengan saya, mereka langsung menggunakan lagu itu. Begitu teman-teman? Ya, salah satunya terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak label di tahun 2005. Itu yang telah beliau lakukan, yang bersangkutan lakukan dengan EMI. Itu menjadi salah satu bukti yang kami sampaikan. Karena dengan adanya kontrak itu kan tanpa ada persetujuan, tanpa ada legalitas tertulis dari saya. Saat Cinderella rilis di album Raja yang ada lagu Cinderella, itu tertera kok nama dia. Jadi gue ngapain gue harus menjelaskan lagi, ini lagu siapa sih bang? Udah intinya abang jawabnya lagu siapa? Ngapain gue jawab sesuatu yang sudah jelas?